Perkenalkan, nama saya Syahra Maulidia, jurusan Hubungan Internasional dengan NPM 212030023, akan melanjutkan presentasi kelompok 5 bagian bentuk pelanggaran dalam ranah Pancasila sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima Pancasila yang ternyata dalam implementasinya tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat ini. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun kenyataannya pencapaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata masih banyak kendala. Salah satu faktor penghambat terwujudnya masyarakat adil dan makmur tersebut adalah karena kurang ditegakkannya keadilan oleh pemimpin bangsa ini dalam semua aspek kehidupan suatu bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran pasti akan tercipta. Sila kelima yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam semua aspek kehidupan bernegara, justru prakteknya implementasi sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat ini, di mana masih banyak praktik diskriminasi oleh pemimpin atau penguasa. Contoh kasus yang sering marak terjadi sampai saat ini adalah tidak meratanya pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah atau negara, sehingga terjadinya ketimpangan sosial yang mana membuat masa depan anak-anak dipertaruhkan dan memaksa mereka bekerja secara dini. Contoh bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ranah Pancasila sila kelima yaitu ketidakadilan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Proses pengembangan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit beberapa dekade terakhir ini menimbulkan banyak konflik dengan masyarakat. Dalam permasalahannya, adanya konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. 20 tahun sejak munculnya perkebunan kelapa sawit, banyak penduduk yang merasa kehilangan akses sumber daya alam yang sebelumnya menjadi penopang hidup mereka. Masalah di Aluk Tebrau, Sumatera Selatan bermula pada tahun 1997 ketika perusahaan sawit memperoleh izin mengelola lahan sekitar 10.000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam kurun 2 dekade setelahnya, perusahaan tersebut telah memperluas cakupannya dan memperoleh lebih banyak lahan dari tertera di perizinannya. Beberapa dari lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat setempat. Lahan tersebut diambil alih dari masyarakat setempat sekitar 3.000 hektar, yang dimana akan merugikan masyarakat setempat di bidang lahan, lingkungan, penghasilan, dan kesehatan. Tingkat konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan penyebabnya di antara lain yaitu tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, dan penyerobotan lahan oleh masyarakat dan ataupun perusahaan, serta kurangnya kepedulian pemerintah terhadap penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Dari sengketa di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan hakikat Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya, masyarakat pulau ini tidak bisa melakukan apapun. Pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan asing, dan perusahaan asinglah yang lebih berkuasa.
Pada tahun 2014, DPRD sempat menerbitkan surat rekomendasi kepada pemerintahan daerah untuk menghentikan izin operasi perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah daerah, kepada dewan para anggota dewan dan badan pertahanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.